Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor menjadi penghuni gaib Gunung Tilu. Matahari baru saja datang ketika Anang menyiapkan perlengkapan di depan rumahnya. Dia yang merupakan seorang anak dari ketua RW mendadak diberitahu bahwa ada salah satu warga yang hilang di salah satu gunung yang berada di belakang kampungnya. Anang memang tinggal di salah satu kampung di dekat gunung tersebut, dan gunung yang menjadi tempat untuk mencari orang tersebut adalah Gunung Tilu yang terdiri dari 3 gunung purba dan menjadi perbatasan Ciwidey, Pengalengan, dan kampungnya. Orang yang hilang di kampungnya itu adalah Budi, seorang tukang ojek yang masuk ke salah satu situs di Gunung Tilu untuk meminta sesuatu di salah satu puncaknya. Namun, sudah 3 hari berjalan, tidak ada satu warga pun yang melihatnya turun dari gunung tersebut, sehingga Anang pun berinisiatif bersama beberapa warga untuk mencarinya ke atas sana. Gunung Tilu bukanlah gunung yang biasa didaki oleh orang-orang. Itu adalah kawasan hutan lindung yang masih banyak hewan-hewan buas di sana. Di sana pula ada salah satu mitos yang beredar, di mana di puncak gunungnya ada beberapa makam besar yang menurut beberapa orang seringkali dipakai untuk orang-orang yang ingin meminta sesuatu di dalam gunung tersebut, sehingga gunung itu dikeramatkan. Tempat itu sudah lama dikenal oleh para warga, dan warga tidak berani masuk ke sana. Namun, ada beberapa orang seperti Budi yang nekat karena ingin mendapatkan sesuatu untuk mempermudah hidupnya. Dan sekarang, apa yang dia lakukan membuat Anang dan beberapa warga harus mencarinya ke atas sana. Anang kembali memeriksa isi dari ranselnya. Di dalamnya ada senter, kompas, GPS, dan makanan darurat. Lalu tak lupa pula dia membawa peralatan medis karena dia membawa seseorang yang ikut untuk mengecek kondisi Budi ketika ditemukan di sana. Dia adalah Imas, salah satu pegawai klinik di kampung yang secara sukarela ikut untuk mencari Budi. Selain Anang dan Imas, ada Uden yang merupakan adik dari Anang. Dia merupakan ketua Karang Taruna di kampung tersebut yang ikut bersamanya. Seharusnya ada banyak warga yang ikut mencari Budi, namun mereka semua tidak mau masuk ke dalam gunung itu, sehingga hanya mereka saja yang ikut dalam pencarian ini. Udin kini terlihat sibuk memasang tali pada tasnya, dan dari ekspresinya dia terlihat tegang. Kalau kamu tegang seperti itu mah, lebih baik kamu mundur aja. Karena Gunung Tilu itu bukan tempat yang cocok untuk didaki oleh pemula, apalagi itu hutan lindung, kata Anang sambil menutup tas ranselnya. Udin hanya tersenyum. Dia tampaknya tidak ingin mundur karena dia ingin membuktikan pada kakaknya bahwa dirinya sudah siap membantu pencarian. Enggak, cuma sedikit merinding aja. Kan Gunung Tilu tempatnya sedikit angker dan dikeramatkan. Anang membalasnya dengan senyuman. Dia menepuk pundak adiknya. Ya makanya si Budi naik ke atas juga karena dia ingin bertemu dengan sesuatu yang angker di atas sana untuk meminta sesuatu. Kalau gunungnya mah kayak Gunung Puntang, paling dia sedang ngopi di bekas radio Malabar sekarang, gak akan sampai tersesat. Uden yang mendengar itu langsung tertawa kecil di depan kakaknya, sedangkan Imas nampaknya sudah siap dan menunggu sambil melirik ke arah gunung yang ada di ujung kampung.
Tiba-tiba saja, nampak seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan. Dia masuk ke dalam dan bertanya tentang kesiapan mereka. "Kalian sudah siap?" tanya pria tua itu. Dia adalah Pak Jaya, seorang sesepuh kampung yang hafal dengan seluk-beluk Gunung Tilu. Dia ditugaskan untuk menjadi pemandu bagi mereka bertiga untuk mencari budi. Pak Jaya menghembuskan asap rokoknya. Dia terdiam sejenak sebelum kembali berkata, "Dengar baik-baik, Gunung Tilu adalah hutan lindung. Di sana bukan tempat biasa. Percaya atau tidak, ada aturan yang harus kalian patuhi apabila ingin masuk dan keluar dari gunung itu." Imas langsung menelan ludah. Ya, dirinya hanya pegawai klinik yang mendadak sedikit takut dengan apa yang barusan dikatakan oleh Pak Jaya. "Aturan apa, Pak?" tanya Imas. Pak Jaya menatapnya sebentar, lalu tak lama dia kembali berkata, "Ya, kita tahu sendiri Gunung Tilu itu apa. Di atas ada sebuah makam dari seseorang yang tubuhnya sendiri dimakamkan di 3 makam yang berbeda di setiap puncak gunungnya. Dan ketiga makam itu adalah tempat keramat. Kita harus menghormati seluruh penghuni dari gunung tersebut. Kita harus berlaku sopan di sana. Dan apabila ada gangguan kita harus waspada, karena itu adalah hutan lebat." Mereka semua terdiam, sedangkan Pak Jaya kembali menghisap rokoknya. Setelah itu dia melanjutkan lagi. "Kalau sudah sampai di hutan, jangan panggil siapapun dengan suara yang lantang. Jadi kita harus memakai kedua mata kita di sana dan jangan sesekali berteriak. Yang kedua, jangan ikuti suara-suara aneh di depan hutan. Semua harus tetap dalam rombongan. Dan yang terakhir, kalau kalian melihat seseorang yang tidak kalian kenal berdiri di antara pepohonan, jangan sekalipun menyapa dia, meskipun dia bertanya atas apa yang sedang kamu lakukan." Pak Jaya kembali menghisap rokoknya, lalu dia membuang rokok yang tersisa sedikit itu. "Pokoknya, percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi kalau kalian berani melanggar, jangan salahkan siapa-siapa kalau nasib kalian sama seperti Budi." Suasana mendadak hening. Anang tahu bahwa hal tahayul seperti ini kurang dia percayai. Begitu pula dengan Udin yang hanya bisa menerima dan nampaknya masih ragu dengan cerita tersebut. Tapi hal itu berbeda dengan Imas. Dia ketakutan. Dan Pak Jaya yang melihat hal itu langsung berkata bahwa selama dia mengikuti aturan, maka dia akan baik-baik saja. Mereka bertiga akhirnya mengangguk. Lalu setelah itu, Pak Jaya langsung mulai mengajaknya berangkat karena waktu sudah semakin siang. Mereka mulai berjalan menuju hutan, melewati persawahan dan kebun dengan jalan setapak yang kotor dan berdebu. Langit sudah mulai terang, matahari bersinar terik, namun udara terasa dingin dengan angin yang berembus pelan. Setelah masuk ke dalam hutan, suasana benar-benar berubah. Pepohonan yang tinggi dan menjulang kini menjadi pemandangan yang mereka lihat di sisi kiri dan kanan. Pepohonan itu sangatlah rapat, bahkan saking rapatnya matahari tampak sulit untuk sinarnya masuk ke sela-sela dedaunan yang ada di hutan tersebut. Hutan lindung ini memang terjaga mitos bahwa di dalam hutan masih ada macan tutul dan macan kumbang, membuat hanya sedikit orang yang berani mendekatinya. Udin yang berjalan paling belakang tiba-tiba bertanya kepada Anang yang berada di depannya, "Ah, kenapa rasanya kayak sunyi banget ya?" Anang memperhatikan suasana di sekeliling hutan dan benar saja, tidak ada suara burung atau serangga seperti halnya hutan yang lain. Yang ada hanya suara langkah kaki mereka yang berjalan di atas tanah lembab dan desir angin di antara pepohonan hutan. Pak Jaya yang berjalan di paling depan seketika berhenti sejenak dan menoleh ke arah mereka. Dia menatap Udin yang berjalan paling belakang dengan nada yang serius. "Jangan bicara yang tidak perlu. Kita datang ke sini untuk mencari Budi yang menghilang." Udin mengangguk pelan. Setelah itu dia kembali berjalan sambil memperhatikan sisi kiri dan kanan jalan. Di sepanjang perjalanan, suasana aneh semakin menyelimuti. Hutan lindung itu seperti menyambut mereka dengan keheningan yang tidak wajar. Udara yang seharusnya segar di siang itu malah menjadi terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menyelimuti mereka semua. Jalan yang dilalui oleh Pak Jaya juga tidaklah mudah.
Jalanan yang lembab dan ditumbuhi akar-akar yang mencuat membuat mereka berempat nampak kesulitan. Imas bahkan beberapa kali meminta bantuan Anang untuk membantunya berjalan, terutama ketika mereka harus menaiki jalanan setapak yang licin dan hanya berpegangan dengan batang kayu yang ada di sisi mereka. Jalur yang bukan merupakan jalur pendakian membuat mereka sedikit kesulitan, tapi mau bagaimanapun mereka harus sampai ke titik akhir budi sebelum menghilang. Dan Pak Jaya yakin bahwa dia pasti berangkat ke makam besar yang berada di puncak gunung ini sebelum menghilang hingga sekarang. Pak Jaya yang sering keluar masuk di hutan ini kini berjalan di paling depan. Langkahnya terlihat sudah terbiasa dengan jalur tersebut meskipun wajahnya tampak tegang. Lalu Anang menjadi orang kedua di belakangnya. Matanya terlihat waspada atas segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia mencoba mencari tanda-tanda keberadaan Budi, dan hingga 2 jam perjalanan di dalam hutan, jejak Budi belum ditemukan. Imas yang baru pertama kali masuk ke tempat ini merasa aneh. Dengan suasana hutan yang rapat, sesekali dia menoleh ke belakang, bahkan Udin yang dia lihat. Tapi sesuatu di belakang Udin yang dia lihat di sepanjang perjalanan. Udin sampai heran dengan apa yang dia lakukan. Dia sempat bertanya kenapa dia terus menoleh ke belakang, dan Imas pun berkata bahwa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang sana. Udin yang berada di depan langsung berhenti. Dia menoleh ke arah Imas dan berkata, "Anggap aja itu sugesti, karena mau bagaimanapun ini hanya hutan, bukan film horor." Imas mengangguk pelan, tapi dirinya sendiri seperti tidak bisa mengabaikan perasaan tersebut di sepanjang perjalanan. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat pula atmosfer di antara mereka. Pohon-pohon tersebut semakin rapat, batangnya menjulang seperti dinding alami yang membatasi dunia luar. Lalu, di dalam sana, ada batu-batu besar berlumut dan dipenuhi oleh pepohonan yang menempel di atas batu tersebut. Tiba-tiba saja, Pak Jaya terhenti di depan. Tangannya terangkat memberi isyarat agar mereka ikut berhenti. "Apa itu?" tanyanya dengan suara yang pelan. Tepat di depan mereka, di jalur tanah yang sempit itu, Pak Jaya melihat jejak kaki yang basah. Jejak kaki itu kemungkinan milik seseorang, dan Anang yang melihat hal tersebut langsung berjongkok untuk melihat lebih dekat. "Sepertinya ini jejak si Budi, Pak," katanya sambil menatap tajam ke arah jejak kaki itu. Pak Jaya mengangguk. Dia seperti mendapatkan petunjuk di mana Budi berada sekarang. Mereka tinggal mengikutinya kemana jejak kaki ini mengarah, dan mereka akan bertemu dengan Budi yang akan mereka selamatkan. Akhirnya, Pak Jaya kembali mengajak mereka berjalan, menyusuri jejak kaki itu dan semakin masuk ke dalam hutan. Namun, entah mengapa, setelah beberapa menit menyusuri jalanan itu, dia kembali berhenti karena jejak kaki itu tiba-tiba menghilang di tengah jalur. Pak Jaya langsung melirik ke semak-semak di sebelah kiri dan kanan, berusaha mencari jejak kaki yang menghilang dengan wajahnya yang nampak kebingungan. Seharusnya, kalau dia lurus, jejaknya masih ada sampai ke puncak. Tapi tiba-tiba menghilang seperti ini. Kayak nggak masuk akal, gumam Pak Jaya. Imas yang berada di belakang Anang langsung berkata, "Mungkin di ujung sana jalannya berbatu, Pak. Jadi tidak berbekas untuk jejaknya, atau mungkin jejaknya menghilang karena ada hujan atau kabut yang menutupi jejaknya." Udin yang berada paling akhir pun merasa heran dengan jejak tersebut. Namun, karena tujuan mereka adalah makam besar yang ada di puncak, dia lebih menyarankan untuk terus berjalan hingga ke puncak pada saat itu. "Anang, lebih baik kita lanjut aja. Apapun bisa terjadi di hutan. Karena kan tujuan utama kita adalah puncak. Setelah itu kita bisa memetakan kemana kira-kira Abudi menghilang." Pak Jaya yang mendengar itu kembali mengangguk sambil menarik nafas panjang. "Ya sudah, kita lanjut saja. Nanti kita cari ketika sampai di puncak." Mereka kini menapaki jalur yang semakin menanjak. Mereka semua hening dan tidak mengobrol satu sama lain. Hanya sesekali terdengar nafas yang berat, terutama Imas yang baru kali ini melakukan hal seperti ini. Dia menyeka keringat di dahi. Meskipun udara di sana begitu dingin, namun rasa lelah dia rasakan sekarang.
Kondisi hutan semakin lebat, bahkan semakin liar, dengan suara-suara hewan yang membuat mereka waspada. Butuh waktu beberapa jam hingga mereka tiba di tempat yang akan mereka tuju, sebuah makam besar yang berdiri megah di tengah-tengah puncak yang tertutup oleh pepohonan tua. Gunung Tilu adalah tiga gunung yang saling menyatu, dan di sana ada tiga puncak dengan makam-makam besar. Katanya di salah satu makam ini adalah potongan tubuh dari seseorang di zaman dulu dan kini dimanfaatkan oleh para manusia untuk mencari jalan pintas terhadap hidupnya. Makam itu terlihat megah. Batu nisan yang terbuat dari batu terlihat tinggi dengan kain putih menutupinya. Tanah di sekeliling makam dipenuhi bekas-bekas pembakaran seperti sisa-sisa dupa atau kayu yang pernah digunakan untuk ritual. Di beberapa titik ada kain-kain berwarna kuning dan merah yang terikat di batang pohon. Kain-kain itu terlihat lusuh dan tertiup angin dari arah hutan. Uden, yang hanya tahu cerita tentang makam ini dari orang-orang kampung, kini melihatnya dengan seksama. Astaga, jadi ini yang orang-orang kampung ceritakan. Pak Jaya menghela nafas. Dia menatap makam itu dengan ekspresi yang sedikit buram. Ya, si Budi nggak mungkin ke gunung ini kalau bukan ke tempat ini. Entah permintaan apa yang dia lakukan, tapi dengan hilangnya dia, pasti ada sesuatu yang menimpa dirinya. Kata-kata dari Pak Jaya membuat mereka semua merinding. Anang kini menatap makam itu lebih lama. Semakin dia melihat, semakin ada sesuatu yang salah di sana. Pohon-pohon di sekeliling makam itu berdiri cukup rapat, seolah-olah melindungi tempat ini dari dunia luar. Cahaya matahari yang awalnya terang kini terasa semakin redup. Dan bukan itu saja, Anang merasa bahwa mereka semua sedang diawasi oleh sesuatu yang ada di sekeliling mereka. Pak Jaya sempat meninggalkan mereka bertiga yang ada di pinggir makam. Dia mencari jejak yang bisa dijadikan petunjuk untuk pencarian Budi yang hilang. Di sana, Pak Jaya baru saja menyadari bahwa dia tidak melihat jejak kaki manusia sama sekali. Tidak ada pula tanda-tanda bahwa seseorang pernah berdiri di sini baru-baru ini. Tapi entah mengapa, Pak Jaya seperti merasakan perasaan yang aneh, seperti bahwa tempat ini baru saja didatangi oleh seseorang dan dia yakin bahwa itu adalah Budi. Setelah berdiam cukup lama di tempat tersebut, Pak Jaya akhirnya mengajak mereka semua untuk berkumpul. Mereka membagi dua kelompok. Untuk pencarian Budi, Anang dan Imas ditugaskan untuk kembali turun melalui jalan yang sama, namun ditugaskan agar mencoba masuk ke semak-semak ketika melihat sesuatu yang mencurigakan. Sedangkan Pak Jaya dan Udin, dia akan menyusuri jalur yang berbeda. Bentuk gunung dengan tiga puncak membuat banyak jalur harus ditelusuri, sehingga Pak Jaya akan turun dengan Uden di jalur yang berbeda. Mereka akhirnya sepakat untuk membagi kelompok, dan tak butuh waktu lama mereka akhirnya terpisah dan berjalan kembali, mengingat waktu sudah mulai sore dan mereka tidak mau bermalam di hutan ini. Anang dan Imas kini semakin waspada ketika turun. Mereka melihat ke sekeliling hutan sambil berjalan. Tidak ada teriakan yang mereka lakukan karena Pak Jaya mengingatkan bahwa mereka tidak boleh memanggil seseorang dengan berteriak di tempat ini. Matahari yang awalnya meninggi kini mulai turun. Langit yang awalnya biru kini menjadi jingga kemerah-merahan. Udara semakin dingin. Kabut tipis mulai turun perlahan, dan hal itu membuat Imas sedikit ketakutan. Anang mencoba menenangkan Imas. Dia berkata bahwa ini adalah jalur turun. Kalau nanti misalkan Budi belum ditemukan, mereka akan sampai ke kampung paling lambat jam 7 malam. Imas mengangguk. Di tengah hutan seperti ini memang membuat tubuhnya merinding, dan itu benar-benar dia rasakan. Di tengah-tengah rasa takutnya yang dirasakan, tiba-tiba tepat di antara pepohonan yang rapat di sebelah kiri, Anang seperti melihat sesuatu yang aneh. Dia langsung menyipitkan matanya, mencoba menyesuaikan pandangan dengan cahaya matahari yang sudah mulai gelap. Anang bahkan masuk ke dalam semak-semak untuk melihat lebih jelas di sana, dan ternyata ada sesosok tubuh manusia yang duduk dan diam bersandar di salah satu batang pohon yang nyaris tertutup kabut. Astaga, itu
si Budi, kata Anang. Dia langsung berdiri ke arah Imas. Lalu tanpa pikir panjang, dia mengajak Imas untuk mendekat kepadanya. Anang dan Imas langsung melangkah cepat mendekati Budi. Imas langsung berjongkok di sampingnya, mencoba memeriksanya dan rupanya dia nampak sangat lemas. Dia masih hidup, tapi kondisinya buruk, kata Imas. Imas langsung memeriksa nadinya, lalu memeriksa seluruh tubuhnya dengan keadaan panik. Dia langsung berkata kembali kepada Anang, dia mengalami dehidrasi parah. Budi terlihat gemetar, bibirnya pecah-pecah dan kering, wajahnya berlumuran tanah dan debu. Dia sepertinya terjatuh dan sudah beberapa hari tidak memakan sesuatu karena terlihat dari tubuhnya yang benar-benar lemas. Anang langsung menurunkan ranselnya, lalu dia memberikan air minum kepada Imas dengan cekatan. Imas langsung membuka tutupnya dengan cepat, lalu dengan lembut dia menempelkan bibir botol itu ke mulut Budi. Minumnya pelan-pelan ya, katanya dengan nada pelan. Budi awalnya tidak bereaksi, tetapi ketika setetes air menyentuh bibirnya, tiba-tiba saja dia tersentak. Tangannya langsung gemetar dan dia langsung meminta botol itu agar dia bisa minum dan menghabiskan airnya. Pelan-pelan, kata Imas. Dia tampaknya sudah memiliki sedikit energi sekarang, namun wajahnya tampak aneh karena dia seperti menyesal bahwa sudah meminum air yang diberikan oleh anak. Kenapa? Kenapa kalian mencariku? Katanya dengan nada yang pelan. Anang dan Imas bingung dengan apa yang dikatakan Budi, namun ketika beberapa saat Anang sadar bahwa tindakan Budi di gunung ini bukanlah tindakan yang benar, sehingga wajar dia menanyakan hal itu padanya. Tapi mau bagaimanapun Budi adalah warga di kampungnya dan dia berhak untuk mencarinya apabila dia menghilang. Nang, tanya Budi. Kenapa? Kenapa kalian mencariku? Kalau kalian bertemu denganku maka udah. Tiba-tiba Anang memotong pembicaraan Budi. Saya tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan di tempat ini, tapi karena kamu warga kampung yang sama dengan saya, jadi saya harus mencarimu. Budi hanya bisa terdiam ketika Anang berbicara seperti itu, dan Anang langsung melihat Budi dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Di sana, kaki Budi nampak bengkak dan berdarah. Celana panjangnya sobek di bagian betis dan ada luka yang terlihat cukup dalam seperti bekas terjatuh dan terkena sesuatu hingga membuatnya berdarah. Entah apa yang terjadi padanya, namun Anang seperti tidak mau membicarakan hal tersebut di tempat ini. Kakinya terluka parah, kata Anang. Imas mengangguk. Dia lalu mengambil alkohol dan mulai mengobatinya. Tahan ya, ini pasti sakit, katanya dengan nada pelan. Imas dengan cekatan menutup lukanya dengan perban. Dia mengeluarkan obat-obatan yang ada di tas. Lalu dia juga mengeluarkan makanan untuk Budi makan pada saat itu. Namun nampaknya kaki Budi ada yang patah sehingga dia tidak bisa berjalan secara normal. Kita butuh sesuatu untuk menyangga kakinya, kata Imas kepada Anang. Anang mengangguk dan berdiri sambil menatap sekeliling. Saya akan cari batang kayu yang kuat untuk menyangganya. Anang langsung berlari ke arah hutan yang lebih lebat karena mungkin saja di sana ada dahan yang bisa digunakan sebagai penyangga. Anang menyusuri tanah yang lembab, melewati akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Sesekali dia menggeser ranting-ranting kecil yang menghalangi jalan dan matanya terus mencari batang kayu agar bisa menjadi penyangga kaki Budi yang terluka. Beberapa puluh meter dari tempat mereka berdua, Anang akhirnya melihat sebuah dahan yang tampak cukup kuat. Dia berjongkok, meraba permukaannya, mencoba menariknya keluar dari semak-semak dengan seluruh tenaganya. Batang pohon itu akhirnya tercabut, meskipun sedikit lembab, namun cukup kuat untuk menopang kaki Budi. Akan tetapi, tepat ketika dia berdiri kembali, ada sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Anang seketika menoleh dan ternyata itu adalah kabut tebal yang turun secara cepat dan pekat. Kabut itu menyelimuti area tersebut secara tiba-tiba hingga mengurangi jarak pandangnya terhadap Imas dan Budi yang berada di ujung sana. Imas, panggil Anang kepada Imas. Suasana di dalam kabut itu tiba-tiba hening. Ya, mereka seperti tidak berada di sana. Entah karena kabut ini mulai membuatnya bingung atau dia benar-benar tersesat sekarang. Anang kembali terdiam. Dia mengatur nafasnya dan mengendalikan rasa panik yang mulai merayap. Oke,
Oke, tetap tenang dulu. Anang kembali mengingat-ingat di mana Imas dan Budi berada. Berharap dia bisa kembali pada mereka. Setelah tahu kemana dia melangkah, kemudian dia kembali berjalan. Namun semakin lama dia berjalan, kabut itu semakin menyesatkan. Kabutnya malah semakin tebal. Rasa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Anang terus berjalan perlahan mencoba mencari jalan di tengah-tengah kabut putih yang pekat. Jujur, Anang mulai panik. Namun kepanikan itulah yang membuat dia melakukan hal yang dilarang. "Imas, Budi!" teriak Anang. Teriakan itu menggema di dalam kabut dan dia tidak sadar bahwa ada satu pantangan dari Pak Jaya yang sudah dilanggar olehnya sekarang. Di tempat lain, Imas dan Budi juga kebingungan. Dia tidak melihat Anang yang sedang mencari batang pohon untuk penyangga kaki Budi. Imas mencoba menenangkan diri di tengah-tengah Budi yang terluka. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu, karena mau bagaimanapun dia tidak bisa membawa turun Budi seorang diri dari tempat ini. Di tengah-tengah kebingungannya terdengar sebuah suara dari kejauhan. "Imas, tolong!" Dia langsung melirik ke arah kabut tebal dan itu adalah suara dari anak. Budi yang mendengar hal itu hanya menunduk. Dia seperti ketakutan dan tidak berani mencari asal suara. "Imas, aku jatuh." Suara itu kembali terdengar dan hal itu membuat dirinya berdiri dan menatap asal suara yang berada di depannya. Lalu hatinya seperti tergerak secara perlahan dan tak lama dia melangkahkan kakinya secara perlahan. Namun jangan! Tiba-tiba Budi langsung meraih tangannya dan menarik tubuhnya lagi pada waktu itu. "Jangan, jangan mengejarnya. Karena kalau kamu mengejarnya, maka kamu juga akan menghilang." Imas seketika teringat apa yang dikatakan oleh Pak Jaya bahwa ada aturan-aturan tertentu di gunung ini yang harus dipatuhi olehnya dan ini adalah salah satunya. Suara itu tiba-tiba berhenti ketika Imas duduk kembali. Bahkan suasana tiba-tiba hening di antara kegelapan yang mulai menutupi tempat itu secara perlahan. Imas mulai ketakutan. Dia baru merasakan bagaimana rasanya dikelilingi kabut tebal di tengah hutan dengan situasi yang mulai menyeramkan. Imas berusaha menenangkan dirinya. Dia melihat Budi yang nampak ketakutan dan tak lama dia mulai berkata kepadanya, "Kamu bisa jalan tanpa ada kayu penopang kan?" tanyanya. Kakinya nampak patah dan Budi sepertinya menyanggupinya meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Imas kini hanya seorang diri di sana. Tidak ada anak, Uden, bahkan Pak Jaya. Dia berpikir bagaimana caranya membawa Budi pulang dan menemukan Anang yang menghilang. Otaknya buntu. Dia tidak bisa berpikir jernih di situasi seperti ini. Lalu setelah dia berpikir cukup lama, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dari dalam kabut. Dia berdiri diam di antara pepohonan. Tubuh Imas tiba-tiba membeku karena dia tidak bisa melihat apa yang dia lihat di sana. Dari dalam kabut putih itu secara samar-samar dia melihat sosok yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Kepalanya menduduk seakan-akan belum mengetahui bahwa ada Imas dan Budi di sana. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba sosok itu menghilang, lalu muncul kembali di pohon sebelahnya. Kali ini sosok itu menatap Budi yang duduk di sana dan pada saat itu juga dia mulai melayang dan mendekati dari dalam kabut yang tebal itu. Dia seperti mengucapkan sesuatu yang tidak mereka mengerti dan Imas mendengar samar-samar bahwa dia memanggil Budi. Budi terdiam, wajahnya pucat dan secara tiba-tiba dia berkata kepada Imas, Harusnya kalian tidak mencariku, karena pasti akan seperti ini sekarang." Budi merasakan sesak di dadanya seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya secara perlahan. Ada sesuatu yang merayap di belakang tubuhnya dan itu membuat Budi semakin ketakutan. Dia ingin berteriak namun tak ada suara dari tenggorokannya. Budi nampaknya sudah pasrah. Dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan di gunung ini tidak akan membiarkannya selamat. Hingga akhirnya Budi terdengar suara yang lain dan suara itu adalah suara dari Pak Jaya dengan nada yang pelan. "Shh." Pak Jaya langsung menyarankan dia untuk diam. Imas yang baru sadar bahwa ada Pak Jaya di sana nampak sedikit kaget dan berteriak, namun dia sadar bahwa dia harus tetap diam dan hanya mengangguk
Udin yang ada di belakangnya kini berjalan menghampiri mereka. Dia bertanya, kenapa mereka berdua nampak panik. Lalu mereka berkata bahwa ada sesuatu yang muncul dari balik kabut pada saat itu. Dengar baik-baik, kata Pak Jaya. Sepertinya kalian secara tidak sadar melanggar atas apa yang aku katakan. Imas langsung menelan ludah dan Budi hanya menuduk. Pak Jaya melirik ke arah Budi dan dia melihat kondisi Budi pada saat itu. Apa yang dia cari kini sudah ditemukan dan sekarang dia harus membantu Budi agar bisa kembali pulang. Ya sudah, karena ini sudah mau malam, lebih baik kita pulang saja karena Budi sudah ditemukan. Tapi di mana Anang? Kata Pak Jaya dengan nada pelan. Imas menggelengkan kepala. Dia akhirnya menceritakan bagaimana Anang bisa menghilang. Pak Jaya mengupat pelan. Dia langsung berbalik, matanya mengawasi kegelapan di antara pepohonan. Ini gawat. Sebelumnya si Budi dan sekarang si Anang. Udin yang merupakan adik Anang tiba-tiba langsung berkata, kita harus mencarinya dulu, Pak. Katanya dengan nada sedikit panik. Pak Jaya terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dengan pelan. Dia menatap Budi secara perlahan dan berkata, tidak, kalian turun saja. Biarkan saya sendirian yang mencari si Anang. Si Budi bisa menjadi pemandu kalian berdua. Dan kamu Udin, kamu harus membantu si Budi agar sampai ke kampung. Tapi Pak, potong Udin. Tapi apa? Apa kalian mau ikut menghilang juga? Jawab Pak Jaya. Udin dan Imas seketika mengangguk. Begitu juga dengan Budi yang merasa bersalah atas menghilangnya Anang. Ya sudah, kalian langsung menuruni jalan ini saja. Tunggu saya dan Anang di kampung. Hati-hati, karena waktu sudah mulai gelap. Imas dan Udin akhirnya mengangguk. Dia mulai membantu Budi untuk berdiri dan membantunya turun sesuai apa yang diperintahkan oleh Pak Jaya. Sedangkan Pak Jaya, dia ditinggal seorang diri di tempat itu dengan kabut tebal yang mengelilinginya. Dengan suasana jalan yang mulai gelap, akhirnya Imas dan Udin mulai berjalan bersama Budi. Dan di sepanjang perjalanan, Budi yang dibantu oleh Udin selalu berkata maaf kepada mereka berdua karena gara-gara dialah Anang kini menghilang. Anang yang berusaha untuk kembali akhirnya bisa menemukan pohon yang menjadi tempat beristirahat Budi pada saat itu. Namun ternyata tempat itu kini kosong dan tidak ada apapun di sana. Anang mencoba untuk menenangkan diri. Dia mulai mengatur nafasnya yang sudah mulai berat, lalu menurunkan ranselnya kemudian duduk di sana. Suasana di tempat itu mulai terasa aneh. Apalagi suasana malam yang semakin hening dan gelap. Anang mulai membuka ranselnya. Lalu tak lama dia mengeluarkan senter besarnya dari dalam tas. Entah kenapa senter itu tidak bisa menyala, sehingga dia kembali menyimpannya di dekat ranselnya. Anang sempat melihat ke atas, namun kabut tebal yang menutupi seluruh hutan membuat cahaya bulan tak bisa menembusnya. Dan hal itu membuat dirinya semakin berpikir keras untuk segera keluar dari tempat ini. Sepertinya aku harus kembali ke jalan setapak, lalu menyusuri jalanan itu hingga ke bawah. Saat itu dia berkata seperti itu, tiba-tiba muncul sebuah suara dari semak-semak yang tertabrak oleh sesuatu. Sontak dia menoleh, namun tak ada apapun di sana. Suara-suara itu muncul secara perlahan, seperti ada sesuatu yang sedang mengelilinginya pada saat itu. Anang berdiri, mencoba berjaga-jaga karena dia takut kalau itu adalah hewan buas. Namun, tepat ketika dia melihat ke arah sebelah kiri, dia melihat seseorang yang berdiri diam di dalam kabut dan menatapnya dari kejauhan. Sosok itu tidak bergerak, tidak juga berbicara, hanya menatap dirinya. Jantungnya berdetak kencang. Dia tahu itu bukanlah Udin, Imas atau Pak Jaya, tapi sesuatu yang merupakan penghuni dari hutan ini. Di tengah-tengah ketakutannya, sosok itu mulai bergerak, melayang secara perlahan ke arahnya. Anang langsung berlari sekencang yang ia bisa. Tas ransel yang tadi diturunkan kini tertinggal di belakang. Dalam keadaan panik, tiba-tiba dia mendengar suara yang keras. Brak! Suara itu menggema di sepanjang hutan, seperti ada sesuatu yang terjatuh dari atas sana. Anang
spontan menoleh ke belakang dan tak lama kemudian sesosok bayangan wajah berwarna hitam langsung muncul tepat di depan wajahnya. Bayangan itu hitam pekat, melayang dengan cepat sehingga muncul tiba-tiba di belakangnya. Anang langsung memalingkan wajahnya. Dia semakin berlari kencang. Kabut yang semakin pekat itu dia terobos. Ya, ketakutannya sudah memuncak. Sial, sial, apaan itu? Gumam Anang berteriak dalam hati. Dia terus menyusuri jalan setapak yang sempat dia lalui bersama kelompoknya tadi. Namun semakin lama dia berlari, jalan setapak itu kini terasa asing. Pepohonan di sisi kiri dan kanan tampak lebih besar dan lebih rapat, bahkan lebih buruk lagi. Kabut itu malah semakin menutupi jalannya. Anang terus berlari, dadanya terasa sesak, tapi dia tidak bisa berhenti. Pikirannya terus berpikir agar dia bisa keluar dari hutan ini. Dia sudah lupa dengan Imas, dengan Budi, bahkan tujuannya berada di dalam hutan ini. Semakin pikirannya kacau, jalanan yang ada di depannya pun semakin aneh. Jalanan yang seharusnya menurun kini malah menanjak dan sepertinya dia salah jalan sekarang. Sial, ini bukan jalur yang tadi. Dia kebingungan, ingin dia berhenti. Namun ketika melirik ke arah belakang, bayangan itu masih mengikutinya dari dalam kabut. Kakinya menabrak akar besar yang menjulur di atas tanah. Anang nyaris terjatuh, namun dia berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Dia ingin berlari kembali, akan tetapi salah satu kakinya tersangkut akar karena dia yang terlalu panik. Dan tak lama kemudian, tubuhnya jatuh dengan kepala yang terbentur keras ke dahan pohon besar yang ada di sana. Lalu dia tak sadarkan diri di tengah-tengah kabut yang masih menutupi hutan. Anang kembali terbangun ketika ada suara yang terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar samar, bahkan terdengar berat seperti bukan suara dari manusia. Anang terbangun dengan nafasnya yang berat, kepalanya sedikit pusing, sehingga dia langsung bangun dan memegangi kepalanya pada saat itu. Anang, suara itu terdengar kembali. Suaranya masih terdengar samar dan semakin lama semakin mendekat. Anang kembali panik karena dia menganggap bahwa itu adalah suara dari bayangan tadi. Dia langsung menoleh secara perlahan dan dari kejauhan tampak seseorang tengah berdiri dengan senter yang dia pegang. Orang itu membawa ransel yang dia bawa dan Anang tidak tahu dia siapa. Pak Jaya, gumamnya. Ya, Anang yakin itu adalah Pak Jaya. Dari postur tubuhnya dia bisa menebak bahwa itu adalah dirinya. Anang langsung bangkit dan mencoba untuk mengejar Pak Jaya yang masih berjalan di sana. Pak Jaya. Anang mencoba untuk berteriak, namun ketika dia mendengar suara yang memanggilnya dengan nada yang berbeda dari suara Pak Jaya yang dia kenal, Anang langsung terdiam. Tubuhnya langsung terhenti. Bahkan dia langsung bersembunyi di salah satu pohon yang ada di sana. Kalau itu Pak Jaya, kenapa suaranya berbeda? Kata Anang yang ragu dengan sosok yang barusan dia lihat. Suara itu mulai terhenti ketika dia mendengar namanya dipanggil sebanyak 3 kali. Sosok yang mirip Pak Jaya itu berhenti. Lalu tak lama kemudian sosok itu berjalan lagi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sosok itu berjalan lurus ke arah bawah, menembus semak-semak hutan yang ada di depannya. Anang penasaran dengan sosok tersebut karena dia tidak seperti bayangan hitam yang tadi mengejarnya. Akhirnya dia pun mulai mengikutinya dari belakang, mencoba untuk menjaga jarak agar tidak diketahui. Kabut masih tebal sehingga membuat suasana masih terasa mencekam. Bahkan langit di atasnya kini masih gelap dan hanya rembulan samar yang mengintip dari sela-sela dedaunan. Entah bagaimana ceritanya, sosok itu tiba-tiba menghilang bersamaan dengan ransel Anang yang dia bawa. Namun kini Anang ingat bahwa jalanan yang dilalui oleh sosok yang menyerupai Pak Jaya adalah jalan setapak yang dia ingat ketika dia masuk ke dalam gunung ini. Dengan sisa-sisa tenaganya dia melompat dan mencoba untuk berlari untuk menyusuri jalanan setapak itu. Jalanan yang seharusnya gelap, entah mengapa terasa terang sekarang. Entah tubuhnya sudah beradaptasi dengan keadaan atau memang dia yang sudah terbiasa berjalan di dalam gelap. Namun Anang seperti tidak peduli dengan hal tersebut. Yang dia pikirkan saat itu adalah bagaimana dia bisa keluar segera dari hutan di gunung ini.
Butuh beberapa waktu hingga akhirnya dia melihat ujung dari jalan tersebut, sebuah perbatasan antara hutan dan perkebunan dan kampungnya yang berada di ujung sana. Kabut tebal yang menutupi hutan kini mulai menipis dan pepohonan semakin lama semakin rendah dan tidak serapat seperti di atas sana. Akhirnya, akhirnya, kata Anang dengan nada yang senang, rasa lelah yang dia rasakan akhirnya terbayarkan. Dia merasa bahwa Pak Jaya, Imas, dan Uden sudah pulang terlebih dahulu dan dia yakin akan hal itu karena Budi sudah berhasil ditemukan. Namun, tepat ketika di ujung jalan, ada papan-papan kayu yang tertancap. Papan-papan itu seperti menghalangi jalan masuk ke hutan tersebut. Anang yang semakin dekat dengan jalan keluar melihat sesuatu yang aneh di sana karena selain papan-papan itu ada sebuah banner kecil yang tertancap di pintu masuk. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya dia keluar, melewati papan-papan tersebut dan membacanya dari depan. Papan-papan itu dicat berwarna merah, lalu ada tulisan dengan huruf besar dilarang masuk berwarna hitam di sana. Lalu ketika Anang melirik ke arah banner yang tertancap di sana, ada sebuah pengumuman yang membuat dia kebingungan. Perasaan tadi pas masuk nggak ada beginian. Siapa yang nyuruh? Pak RT apa ya? Kata Anang dengan nada yang heran. Anang langsung membaca pengumuman di sana dan di sana tertulis, dilarang masuk ke dalam hutan Gunung Tilu karena ada warga yang menghilang di dalamnya. Jantung Anang langsung berdetak kencang. Dia langsung berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Imas, Uden, Pak Jaya, bahkan Budi di dalam sana. Anang langsung melirik ke arah pintu masuk hutan dan di sana terlihat sangat gelap. Anang melirik kembali ke arah banner itu. Dia membaca seluruh pengumuman itu dan melihat daftar-daftar nama yang hilang. Namun dadanya seakan-akan diremas oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tangannya langsung bergetar dengan mata yang melebar. Dia tidak menyangka bahwa nama yang tertulis di sana adalah namanya sendiri, Anang. Ya, dia juga melihat tulisan bahwa Anang sudah menghilang 1 bulan yang lalu dan belum diketemukan ketika ia mencari Budi. Di sana juga terdapat informasi bahwa Budi, Imas, Udin, dan Pak Jaya selamat, namun dirinya masih menghilang hingga saat ini. Anang juga melihat ada sebuah foto pohon tempat dia menemukan Budi dengan Imas dengan ransel yang tergeletak begitu saja di bawahnya. Dia juga menemukan bahwa ada foto Pak Jaya yang sedang membawa ranselnya keluar hutan dan wujudnya sama seperti apa yang dia lihat tadi di atas sana. Apa benar tadi Pak Jaya? Tapi kenapa suaranya beda ketika aku mendengarnya? Berarti yang tadi aku lihat itu benar-benar Pak Jaya. Gumamnya dengan nada yang panik. Anang langsung mundur selangkah. Dia seperti tidak percaya atas apa yang dia lihat dalam pengumuman itu. Semuanya begitu membingungkan dan dia tidak sadar bahwa dia sudah menghilang begitu lama. Padahal dia merasa bahwa ini dia masih 1 hari terjebak di sana. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia melihat ke sekeliling tempat itu, melirik ke arah kampung yang terasa sepi di ujung sana. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba saja dari arah belakang sana muncul bayangan yang mendatanginya. Bayangan yang dia temukan tadi di balik kabut yang pekat itu. Bayangan itu langsung menepuk pundaknya secara perlahan. Lalu hawa dingin langsung seketika menyeruak di sekitarnya. Anang tidak bisa berkata-kata. Rasa takutnya sudah menghilang. Dia sudah pasrah atas apa yang terjadi. Dan tak lama kemudian bayangan itu tiba-tiba saja berkata, "Ayo pulang. Kamu bukan lagi satu kaum dengan mereka. Karena kamu sudah mati ketika kamu terjatuh. Namun kamu masih tidak sadar sehingga kamu memaksakan diri untuk pulang. Kini kamu satu golongan dengan kami. Dan kamu juga menjadi bagian dari para penghuni gunung ini. Kamu seperti ini karena ada sesuatu pantangan yang kamu langgar secara tidak sengaja, sehingga kamu kehilangan nyawa di dalam hutan. Jadi, ayo kita kembali ke dalam hutan sekarang." Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Wah, ternyata ya Anang tanpa dia sadari ternyata sudah meninggal 1 bulan yang lalu. 1 bulan ya. Jadi di situ dia kayak ngerasa baru sebentar dan kayak baru tersesat sebentar, nggak taunya
1 bulan tuh. Di sini bagaimana ya, tim penyelamat ini nggak boleh tuh, harus berpisah-pisah, dan apalagi anak hanya jalan sama 1 cewek, dan harusnya lapor lah ya ke pihak yang berwenang, ke tim SAR, harusnya tuh lapor dan dicari. Dan apalagi Budi baru sehari mungkin ya langsung dicari, akhirnya Budinya ketemu, anangnya justru malah menghilang. Di sini luar biasa sekali, dan di sini saya benar-benar nggak nyangka tuh kalau ternyata di endingnya anangnya itu udah nggak ada. Jadi selama di ending kisah itu tuh benar-benar Anang, saya pikir Anang masih bisa selamat ya, tapi ternyata itu adalah arwahnya Anang yang mana dia menjadi penghuni gaib dari Gunung Biru. Keren banget kisahnya. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ya bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Lilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.